Ya, terkait dengan pelaksanaan reses, kami melihat bahwa banyak ada keluhan-keluhan rakyat terkait masalah pembangunan di Sulawesi Utara dan ada juga beberapa hal-hal yang lainnya. Kira-kira bagaimana Ketua menyikapinya sebagai anggota DPRD dan sekaligus sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sulawesi Utara? Iya, terima kasih kami ucapkan kepada kita semua bahwa sore hari ini kita bisa masih bersama-sama pada acara reses ini. Tadi pada pelaksanaan reses bahwa masyarakat Kabupaten Utara khususnya Dapil 1 yang telah hadir dan ada juga dari kecamatan lain yang telah hadir pada acara reses ini, kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Pertama, dalam berbagai usulan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa semua usulan itu kita akan segera melaporkannya di lembaga daripada pemerintah melalui paripurna DPRD Kabupaten Utara tentang laporan hasil-hasil reses. Kedua, ada beberapa hal yang menjurus tadi, utamanya terkait dengan berbagai nomenklatur pembangunan yang tertunda selama ini dan tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. Saya sudah katakan tadi bahwa harusnya pembangunan yang tidak terlaksana pada penganggaran sebelumnya menjadi prioritas pada tahun berikutnya. Yang terjadi di Sulawesi Utara adalah tidak seperti itu. Padahal itu yang telah dianggarkan itu, yang telah terprogram melalui APBD adalah sudah merupakan pertama dari hasil musrenbang desa, kecamatan sampai musrenbang kabupaten. Kemudian tertampung dalam RKA, kemudian tertampung di dalam rencana kerja OPD. Nah, kita tetapkan di DPRD. Tiba-tiba saja bahwa pemerintah ini tidak menindaklanjutinya. Kita sangat menyayangkan hal itu. Kita mohon kepada pemerintah agar semua pembangunan yang tertunda itu dapat dilaksanakan supaya rakyat tidak merasa kecewa. Utamanya jembatan Humanga yang ada di jalan Baho menuju Desa Dana di Goduk melalui Madula. Itu harusnya dikerjakan pada tahun 2022 ini. Juga masalah pembangunan jalan Baho Dahana melalui Madula yang bersumber dari dana DAK tahun 2021 ini, kita sangat menyayangkan. Menurut hasil pemantauan kami di lapangan, dan jelas tadi saudara Camat Lotu, yang ini Camat Lotu ini adalah mantan dari kepala bidang dari Dinas Perhubungan, mengatakan secara resmi pada acara reses tadi bahwa nomenklatur yang dibangun oleh Dinas PU di jalan Baho menuju Dahana melalui Berua, nah bukan itu yang mereka usulkan, tapi adalah jalan strategi itu dibangun Baho menuju Dahana melalui Madula. Coba bayangkan sekarang, pertama bahwa tidak ada yang memanfaatkan jalan tersebut. Nah, ini diminta kepada pemerintah, utamanya OPD yang menangani, harus bertanggung jawab atas pemindahan anggaran itu, pemindahan nomenklatur dimaksud. Ada beberapa desa, termasuk desa saudara Camat tadi, bahwa itu sudah merupakan komitmen pemerintah membangun dari Nalua menuju Desa Lawira 2, itu adalah komitmen pemerintah Kabupaten Utara, namun tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang sekarang ini. Kita sangat kecewa, sama dengan melukai hati rakyat. Banyak tadi warga yang menyampaikan hal itu. Tentu ke depan kita akan berusaha melalui paripurna akan mengusulkan hal ini kepada pemerintah supaya apa usul-usul masyarakat yang telah disampaikan melalui kegiatan reses ini dapat ditindaklanjutin oleh pemerintah Kabupaten Utara. Demikian. Izin Ketua, satu lagi Ketua. Ini terkait ada salah satu pertanyaan tadi bahwa di Dapil 1 saat ini ada beberapa eselon 2 yang sudah non-job. Nah, kira-kira apakah memang Dapil 1 ini tidak ada yang memang eksis mampu menjadi kepala OPD? Kira-kira bagaimana tanggapan Ketua terkait dengan situasi kondisi saat ini? Jadi itu adalah Dapil 1, tapi ini korbannya mayoritas di Kecamatan Lotu. Ini sebenarnya ini kita juga sangat kecewa. Kenapa semua para pejabat zaman pemerintahan sebelumnya, ingati Hogo Seki, dengan tidak ada alasan yang jelas
diturunkan dari eselon 2 menjadi eselon 3 atau eselon 3 atau menjadi staf. Tentu hal ini kita berharap tidak terulang perbuatan tindakan seperti ini. Yang terjadi di Nias Utara ini adalah sepertinya ini adalah dendam politik semua keluarga yang mungkin tadi tidak mendukung calon yang satu, mendukung calon yang satu. Sekarang sudah jadi korban. Kenapa? Sasarannya adalah para ASN yang ada di dalam pemerintah Kabupaten Nias Utara. Padahal ASN itu mereka profesional di bidangnya. Sehingga kita kecewa juga melihat ada penempatan para pegawai seperti para guru langsung ditempatkan di eselon 3 dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya ini satu pelanggaran. Tentu ke depan kita akan terus berkonsultasi tentang hal ini. Tujuan kita agar Nias Utara ini semakin baik ke depan, semakin maju ke depan, dan bukan semakin tertanam dendam yang membara. Satu lagi Ketua, Ya. ini kan terkait dengan adanya sekarang persoalan masalah guru jadi camat. Sedangkan camat waktu itu adalah camat terbaik seprovinsi Sumatera Utara nomor 5. Namun pada pemerintahan sekarang tidak dipakai. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Ketua di situ? Karena ini persoalan kualitas sebenarnya bagus, si provinsi aja mengakui. Iya, camat Lotut, ex camat Lotut itu bahwa dia menjadi camat dengan catatan bahwa sebelumnya bukan langsung camat. Dia mulai dari eselon 4, baru eselon 3, baru menjadi camat. Nah, sudah lebih 10 tahun, mau 15 tahun mengabdi di pemerintah Kabupaten Nias Utara. Sehingga kepemimpinannya pihak provinsi juga mengakui sampai mendapat apresiasi yang luar biasa, menjadi juara di Provinsi Sumatera Utara. Tentu ya hanya harapan kita jangan terulang seperti itu. Jangan terulang karena potensi-potensi yang mereka miliki itu adalah baik. Kalau dia dipindahkan, tapi kenapa sepertinya dia cacat dalam melaksanakan tugas pada pemerintahan selama ini. Ini diturunkan pangkatnya, diturunkan jabatannya. Ada apa di balik itu? Nah, ini jelas-jelas nyata seperti dendam politik yang terjadi. Ada juga dari kepala sekolah, kepala SMP, baru beberapa minggu di kantor camat sudah diangkat menjadi sekcam. Ada apa ini? Sepertinya pangkat naga bonar. Nah, ini tidak boleh terjadi, tapi disesuaikan dengan aturan yang ada. Satu lagi Ketua, apa dengan transisi dari fungsional ke struktural, apakah termasuk pelanggaran itu Ketua? Nah, itu yang akan kita konsultasikan. Bisa beralih ke sana, tapi tidak seperti pangkat naga bonar. Ini dulu harus keluar izin yang bersangkutan. Dia dari fungsional menjadi struktural. Keluar dulu SK yang bersangkutan bahwa dia sudah di struktural. Melalui prosedur, artinya ada tahapan melalui staf menjadi staf. Kemudian menjadi eselon 4 dan berputar di eselon 4 itu setidaknya 2 kali posisi di 2 OPD yang berbeda, artinya sama dengan 2 kali dilantik baru menjadi eselon 3. Ini enggak, sama yang saya katakan adalah pangkat naga bonar. Nah, itu harusnya nggak boleh, termasuk itu pelanggaran. Kira-kira sikap Partai Demokrat terkait persoalan itu? Sikap Partai Demokrat, kita berkehendak bahwa pemerintah sadar dan tahu kelemahan-kelemahan seperti ini. Bagaimana cara menyampaikan, tentu dari sisi partai kita akan terus berkonsultasi baik kepada pemerintah maupun kepada pimpinan partai kita yang lebih tinggi. Kira-kira ada upaya-upaya hukum yang akan ditempuh partai? Sampai saat ini kita belum berpikir ke sana, tapi belum tentu besok lusa melihat situasi kondisi Nias Utara. Tadi banyak yang menelpon saya bahwa kondisinya begini-begini, mengeluh, bahkan ada yang menangis tadi pagi menelpon saya, kenapa bisa begini? Saya bilang bersabarlah, anggap itu aja, semua itu berkat yang diberikan menjelang Natal ini. Gitu. Siap, terima kasih.